diatur sedemikian rupa supaya juaranya ini yo orang cah ngomong ada klasifikasi gitu, ada klasifikasi tapi sih yang apa ya, yang pantas buat PTMS. Kalau kelas-kelasan D, A, B, C, D, E itu katanya tidak relevan ya untuk sebuah organisasi resmi kayak PTMS. Makanya perlu diolah di sini. Kan lucu mau PTMS mengadakan liga kelasnya A, B, C, D, standarnya apa gitu kan sulit. Nah makanya nanti monggo dirembuk mumpung bapak-bapak rawuh gitu, apa yang umum itu kelas usia itu umum di internasional nasional ada U8, U10, U13, di tingkat veteran ada U100, itu barangkali masukan biar Pak Tito dan teman-teman itu ada semangat untuk bertanding antar veteran antar usia itu yang bisa saya sampaikan Pak. Jangan mohon maaf kalau usulan saya kemajon. Memang saya dapat sentingan dari teman-teman yang latihan. Bila itu berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sambutan dari pembina kita, singkat tapi padat dan mengena untuk pengurus maksudnya. Ya, semoga nanti usulan saran dari Pak Bina bisa kita tindak lanjuti dari pengurus dan dari Kabupaten Semarang. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua PPSI Kabupaten Semarang yang karena beliau dengan kesibukannya Pak Ketua Umum Pak Saiful Hadi dari Bancak kebetulan adalah anggota Dewan fraksi Komisi A. Ya, kebetulan beliau sangat sibuk sehingga Bapak Ketua Umum sudah menitipkan salam untuk panjenengan semuanya. Dan mohon maaf beliau tidak bisa hadir. Untuk itu kepada Ketua Harian Mas Danang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur telah kita diberikan kesempatan berkumpul, bertemu lagi dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan sebelumnya, saya Danang, saya Asia Barawa. Sebetulnya saya itu bukan orang yang tenis meja. Saya tidak bisa tenis meja. Tapi kenapa saya duduk jadi ketua, saya juga heran. Waktu Pak Jokowi jadi ketua, saya duduk jadi penasehat. Sekarang gantian, saya jadi ketua, Pak Jokowi jadi penasehat saya. Saya itu bukan asli orang tenis meja. Saya tidak bisa main. Tapi saya diminta bantuan untuk penyanyinya menjalankan organisasi ini biar jalan. Saya mewakili Bapak Saiful Hadi sebagai Ketua Umum. Bapak sekarang Pak Saiful posisi lagi di Yogyakarta. Dan dengan Pak Sekjen, beliau jadi salam untuk saya hadir. Saya cuma akan menyampaikan dari kewajiban beliau yaitu nanti kita di acara malam ini akan membahas beberapa program kerja PTMSI di tahun 2026. Kita muskap itu kapan kemarin? Bulan apa? Agustus. Mohon maaf, kita muskap itu di bulan Agustus dan baru bisa bertemu dengan PTM di bulan Desember. Jaraknya jauh. Memang dari Agustus sampai Desember itu banyak kegiatan PTMSI yang harus dilaksanakan. Walaupun posisi tidak ada
Ya kondisi PTMS waktu itu memang baru kosong. Ya, terus baru inilah baru kita punya kesempatan, ayo kita kumpulkan PTM di Kabupaten Semarang. Sebetulnya ada berapa PTM yang tahu nggak? 26 ini yang ini ada berapa PTM? 16 PTM lumayan lebih dari 50%. Jadi yang pertama sebelum kami menyampaikan beberapa program kerja yang akan kami laksanakan besok, itu saya akan memberikan informasi bahwa yang terkait tanggal 2 dan 3 Februari nanti itu akan diselenggarakan Popda tingkat kabupaten. Jadi PTM yang mempunyai atlet yang kiranya masih sekolah SD, SMP, SMA, monggo didaftarkan lewat sekolahnya masing-masing. Nanti mainnya di sini ya, di Kota Padang tanggal 2 sampai 3 Februari di Kota Royong. Pendaftaran nanti bisa lewat sekolah di Mustika. Nanti yang menangani Popda dan Mustika dan teman-teman pengurus. Yang kedua, Kabupaten Semarang itu ditunjuk menjadi tuan rumah PON 2026 tingkat provinsi itu berkat Pak Jokowi. Pak Jokowi itu mengusulkan lalu dilepas gitu. Waktu itu kaget Pak Jokowi ada nanti jadi penasihat. Pak Mualim nanti untuk panitia pokok Pak Joko ketuanya. Ketua panitia pokok internal, gitu. Karena saya tidak di sini. Sebetulnya itu bidangnya di Teknis Lapangan. Kebetulan saya ditunjuk menjadi Binpres Teknis Lapangan Kabupaten Semarang. Tapi tidak tahu asalnya ke sini. Tidak tahu, saya juga heran teman-teman menunjuk saya. Oke, tidak apa-apa. Jadi nanti di waktu Porprov nanti mohon dukungannya untuk PTM untuk ya monggo menyukseskan, memeriahkan, hadir melihat pemain-pemain top pemain-pemain top se-Jawa Tengah. Kabupaten Semarang lolos untuk tim putra dan tim putrinya. Jadi walaupun di peringkat ke-9, tapi puji syukur kita lolos untuk Porprovnya. Yang tahun kemarin tidak lolos, kita beri lolos tahun ini. Lalu untuk yang ketiga, untuk membahas program kerja nanti ada yang saya sampaikan Pak Sekjen, yaitu nanti ada liga dan sebagainya, klasifikasi dan sebagainya nanti akan disampaikan. Harusnya disendiri secara langsung oleh Pak Joko untuk memfasilitasi maniak. Kita sebut maniak tenis meja. Sebetulnya tugas PTMSI itu atau pengkap semua cabur itu adalah pembinaan untuk prestasi. Tapi di tenis meja saya membaca kalau cuma pembinaan dan prestasi tenis meja di Kabupaten Semarang dibandingkan yang mania itu lebih banyak yang mania atau klasifikasinya kelompok U tadi. Kalau tidak kita fasilitasi, menurut saya Pak Joko, suaranya lebih sakit daripada yang pembinaan. Tapi tugas pokok, tugas utama pengkap itu adalah pembinaan untuk prestasi. Tapi nanti Pak Joko nantilah tetap kami fasilitasi. Semoga tidak ada halangan atau rintangan. Nanti setelah Lebaran ya, kami akan cobalah memfasilitasi panjenengan semua. Syukur-syukur dari yang pemula, kan ini banyak ya pemain U yang pemula banyak ya Pak. Saya harap dari PTN manapun ya selama itu untuk ke Kabupaten Semarang, ayo memeriahkan
kita silaturahmi. Mungkin momennya nanti setelah Lebaran, Pak. Nanti kira-kira pas Lebaran kita ya saling silaturahmi, saling mengenal dari pelosok-pelosok mana-mana. Itu nanti monggo kita ikut memberikan. Jadi sebelum nanti liga PTMS ini nanti yang disampaikan sama Mas Dika atau Mas Munif itu kita awali namanya sebut aja PTMS Sikap itu aja lah. Nanti setelah Lebaran nanti mainnya gimana, nanti kita cari tempat sudah di sini Pak. Biar dibuka dulu dengan itu, nanti selanjutnya bagaimana. Karena di tahun ini kita ada rencana setelah Lebaran nanti turnamen internal, intinya internal untuk KTP warga Kabupaten Semarang. Betul nggih, saya sudah sedia sama Pak Joko, harus ini Pak. Langsung aja kita jawab setelah Lebaran ya Pak. Monggo dipersiapkan setelah Lebaran untuk kelompok U. Nanti klasifikasinya bagaimana Pak? Saya tidak tahu. Biar rame gimana, biar pesertanya banyak bagaimana. Monggo, mari dibahas. Nanti saya janji pokoknya setelah Lebaran, mungkin Lebaran di bulan Maret ya. Maret berarti ya mungkin kalau tidak di akhir Maret atau di awal April. Itu nanti untuk itu. Lalu rencana yang kedua di bulan kalau tidak bulan Juni nanti kami Kabupaten Semarang akan mengadakan turnamen open sekaligus kami akan mencoba venue untuk porprov yaitu di Gotong Royong lantai bawah. Nanti kekurangannya apa? Karena jadi kita ditunjuk jadi tuan rumah itu memang berarti lampu kurang padang ya disalahke, lampu kepadang kemarin belum disalahke. Ya ini makanya dari itu kita akan adakan open lomba, karena sudah open nanti kita buka open. Monggo yang mau ikut, monggo kalau saya ikut, mumpung kalau ingin mencoba dari pemain-pemain luar kota yang hebat-hebat ya, monggo kesempatan. Tahu enggak? Ya, tidak ada info. Ya begini, ini dilema. Kita sudah malam Pak Joko sama teman-teman. PT MSI kalau mengadakan info itu melanggar aturan Bapak. Saya mencari bukunya itu. Orang nggak sih sebenarnya info di PT MSI tidak ada. Ini atas nama PT MSI nanti info ya, aku ditegur ini ya. Jadi kita open lah, kita open. Karena juga salah satunya juga nanti menjadi persiapan terakhir tim porprov kami untuk di bulan September. Sampai di mana hasil latihannya mereka itu nanti gimana? Karena terus terang aja kita ditarget sama KONI Kabupaten 2 emas karena ditunjuk tuan rumah lalu tahu ditunjuk, jadi targetnya 2 emas. Berat sekali Pak. Ya tapi tidak ada yang mustahil, semua tidak ada yang mustahil selama kita berusaha latihan, tekun, disiplin, pasti mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga target yang ditetapkan oleh KONI pada kami 2 emas bisa tercapai. Karena ini sangkut pautnya jenjangnya Pak Joko sudah pernah jadi pelaksana ketua. Kita berprestasi di porprov, otomatis kita akan mendapatkan dana hibah yang saat ini memang sangat minim. Karena kita tidak mendapatkan prestasi yang maksimal. Semoga di porprov yang tahun ini, tahun 2026, kita menjadi tuan rumah, kita juga berprestasi. Mohon doanya, dukungannya, mohon rawuh dukung kita, tim kita akan menjadi yang terbaik. Selatan. Lalu nanti ada beberapa yang akan
menyampaikan mungkin dari bidang organisasi. Saya juga minta kepada PTN yang belum legal menjadi legal. PTMSI akan memberikan fasilitas itu menjembatani. Kalau dengan ingin menjadi PTN menjadi legalitas, mendapatkan legalitas dari dinas, nanti jabatannya ke kami fasilitasi, kami jembatani. Fungsinya apa? Apabila dengan bidang legalitas, itu nanti bila ada apa namanya, dan dana apa ya namanya, dana hibah, dana aspirasi, itu dengan yang merasakan bukan kami. Jadi nanti dana aspirasi dan hibah itu langsung ke PTN dengan semua, tidak lewat PTMS. Itu bisa meningkatkan ya fasilitas atau meningkatkan apa? Wah, mejo kurang satu ya, benar dapat bisa dapat itu. Konsekuensinya apabila mendapatkan dana hibah, panjenengan harus bertanggung jawab, yaitu membuat LPG. Apa tanggung jawabannya? Ya, mohon kalau memang nanti dapat sudah legalitas, dapatkan dana aspirasi atau dana hibah, ya tolong dipergunakan sebaik mungkin dan dipertanggungjawabkan. Karena itu uang apa ya? Dana negara. Jadi harus semoga nanti yang beberapa kita sudah dapat dari mana itu? Hamas sudah dapat. Terus dari mana? Hijau ya. Itu berapa? 7,5. Lumayan dapat meja satu Pak. Dapat meja satu sama bola banyak itu kalau salah. Kalau saya beli meja 6 juta, sisanya buat beli bed. Biar saya harapkan dengan adanya fasilitas itu, pembinaan dari PTN itu muncul. Selama ini saya lihat jarak antara atlet kita sama bawahnya itu jauh. Jadi ini Porprov tahun 2002 kita masih oke lah, masih oke. Ada pelapisnya. Tapi Porprov yang berikutnya kosong ini kosong. Ini kosong, atletnya kosong. Dari siapa? Nah ini lah dari mulai saat ini monggo ayo yang punya atlet anak-anak kita dorong. Tugas kita adalah PTMSI pembinaan. Nah, nanti program kerjanya nanti mungkin kalau setelah Porprov ini nanti kita akan mengumpulkan anak-anak yang mau tenis meja. Kita fasilitasi latihan bersama. Nanti keliling lah. Nanti pelatihnya dari kita. Ya, anak-anak datang saja, tanpa tanggung biaya kita fasilitasi, itu ngotot ya. Jadi jangan dari awal-awal, kecuali awal-awal. Sampai ini ada yang dari baju biru tuh, nanti Elmira itu sisanya setelah Elmira hilang. Ada Ungaran itu, Ungaran masih ada ya. Bergas ya ada. Makanya besok kita data Pak Sekjen beserta Pak Popda, kita data, kita ajak latihan bersama, itu aja. Nanti entah itu 2 minggu sekali, gimana lah itu monggo. Nanti saya fasilitasi bulan banyak sama pelatih. Anak-anak cuma datang saja sama saling minum lah gitu aja. Nanti pelatih sudah dipikirkan bola banyak fasilitas pelatihan kita penuhi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon dukungannya Bapak Ketua PTM atau yang mewakili. Semoga program kerja atau rencana kami di tahun 2006 bisa berjalan. Perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian sambutan atau pengarahan dari Ketua Bagian PTS Kabupaten Semarang yang cukup jelas dan
Itu memang tugas dari PTMSI Kabupaten Semarang. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti, yaitu tentang program liga kepada Mas Dika, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya akan bukan menggurui, saya program ini tuh sifatnya adalah musyawarah dulu. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang organisasi seperti yang dikatakan Pak Dayan tadi. Kalau seandainya organisasi PTN di Kabupaten Semarang ini sudah terdata resmi dari PTMSI Kabupaten Semarang, ya tujuannya kayak Pak Dayan tadi, mudah-mudahan dapat ada dana aspirasi, dana hibah yang bisa untuk memajukan setiap PTN masing-masing. Karena PTMSI Kabupaten Semarang ini memang jujur tidak ada dana sama sekali. Yang bisa ya cuma kita tuh sebagai tempat naungan saja, tidak bisa memberi secara penuh. Yang bisa ada dana aspirasi, dana hibah kita ajukan. Mudah-mudahan dengan itu dana aspirasi itu bisa tersalurkan langsung kepada masyarakat. Nah, dengan itu, makanya itu dengan organisasi ini benar-benar dibentuk secara penuh dari ketua, sekretaris, bendahara, jumlah anggota. Jadi ada struktur organisasi yang jelas dilaporkan di PTMSI. Nanti kita rekomendasikan untuk dilegalkan. Kalau sudah dilegalkan, artinya sudah terdata di PTMSI. Kalau ada usulan tentang penyampaian dana hibah atau dana aspirasi dari pusat, sampaikan. Kita hanya sebagai jembatan saja, gitu. Nah, dari organisasi ini kita mengacu ke nanti ada program dari PTMSI adalah membuat ID card. ID card ini tujuannya sebetulnya tadi Pak Joko klasifikasi kelas sekali Pak. Jadi ID card ini bertujuan untuk klasifikasi kelas. Jadi satu ID card ini satu untuk mengetahui, oh saya itu dari PTN mana, Mas Munin dari PTN mana. Ya, jadi tahu orang sakar PDW aku, ya benar kadang itu banyak ya Pak ya yang terjadi. Saya latihan neng Bandungan misalnya, saya latihan neng Banyu Biru. Lah aku ki PTN di lah, jadi bingung lah. Banyak terjadi. Artinya banyak orang-orang yang tidak jelas itu asal mulanya PTN mana. Padahal dari kalau kita berorganisasi secara benar, biasanya itu setiap PTN itu biasanya kalau di saya ini cerita saya saja, itu di PTN Sawijo Prenghapus itu anggotanya jelas, tiap bulan pasti ada iuran. Ini betul nggak? Ya. Jadi nek wis anggotanya jelas, tahu oh iurannya berapa, klasifikasinya tahu gitu. Artinya iki melu pertandingan iki ya klasifikasinya sesuai mewakili PTN yang pas latihan itu. Walaupun ada juga misal saya ingin berkunjung, ingin latihan nih Ungaran misalnya, Lele, asal betul Pak, mau cuma latihan. Tapi kan saya sudah punya KTP, etika itu, saya PTN Sawijo. Nek mau latihan kesana tuh boleh. Kita ibaratnya memang tujuan kita kan ya silaturahmi, bukan membatasi, tapi kejelasan anggota itu penting. Ya, dari sini saya akan masuk ke bagian klasifikasi. Klasifikasi ini saya bukan menggurui, artinya saya akan berdiskusi. Di sini saya punya program untuk membuat ID card dan kartu salah satunya
ketua PTN belum Pak? Kan ada toh ini Liga PTMSI yang belum masuk silakan masuk ya. Dimasuki, siap. Nanti lewat absen itu. Nggak, di scan aja nih, langsung ke ini. Langsung masuk. Yang mau masuk monggo. Monggo Mas. Masuk dulu saya. Yang mau masuk dulu silakan masuk ke grup dulu. Nanti saya bisa sampaikan program saya. Itu adalah grup keanggotaan PTM-PTM yang ada di Kabupaten Semarang, biar ada komunikasi secara rutin di sana. Ya. Nanti kita akan membuat klasifikasi itu berdasarkan kemahiran sampai yang pemula itu yang dikatakan tadi. Yang ajaran itu kelasnya apa, yang sudah ada itu kayak apa ya. Nanti kita ini diskusi Pak, sifatnya diskusi. Tapi saya sudah punya apa kategorinya. Nanti kurangnya apa bisa. Artinya kita bermusyawarah. Jadi ini program kerja yang kita tawarkan ke PTN. Jadi kita diskusi, gimana jalan keluarnya. Untuk masalah grade klasifikasi kita nanti dulu kita akan menawarkan tentang program kita yaitu Liga. Di PTMSI Kabupaten Semarang itu menginginkan tenis meja Kabupaten Semarang itu aktif lagi, yang dimana kita punya event-event muter. Di setiap PTM itu mengadakan turnamen yang akan dihadiri semua peserta Kabupaten Semarang berdasarkan tadi klasifikasi. Ini saya menawarkan apakah dari semua PTM yang ada di Kabupaten Semarang ini sepakat ingin menyelenggarakan Liga Kabupaten Semarang. Artinya sepakat ini siap jadi tuan rumah yang notabene muter kita lakukan. Misal di bulan ini kita di Pringapus, mungkin 2 bulan sekali lagi di Gotong-Royong, 2 bulan lagi mungkin di Suwon, 2 bulan lagi di Tengaran misalnya gitu. Artinya kita muter, Liga itu kan muter, siap ditempati untuk Liga. Pripun Bapak? Ini mungkin saya membantu sebentar. Yang pertama, ini kalau Bapak setuju atau tidak kalau seandainya dulu pernah ada yaitu program pertandingan muter
ajang sana. Nah itu nanti berdasarkan diklasifikasi kelas A, B sendiri-sendiri. Tidak jadi satu, tidak ada pur. Misalnya A ya sendiri, B sendiri, C sendiri, D sendiri, jadi ada juaranya masing-masing. Nanti setelah misalnya kelas E kok juaranya sampai 3 kali misalnya, itu bisa naik ke peringkat berikutnya gitu. Jadi untuk awal mulanya pasti kisruh, karena apa? Belum tahu kekuatan masing-masing dari PTN itu kan, kita nggak mungkin tahu semuanya. Nah, nanti untuk babak berikutnya mungkin bisa dievaluasi. Oh ini seharusnya ini kelasnya di D, tapi pengen menang masuk E. Nah seperti itu. Nah itu dievaluasi. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju sekali ya. Nah pertanyaan berikutnya, kalau setuju diadakan berapa bulan sekali? Monggo. Ini bersifat musyawarah Bapak, monggo kita unek-uneknya dikeluarkan aja dulu. Mau 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, ya kan enak. 4 kali. Benar-benar. Ya ibaratnya ini nek pamit kalau sebuah wedok barang ini orang sering-sering. Paling ke pingpong, mana dulu sih? Berarti sepakat 3 bulan. Sepakat ya? Catatan ini 3 bulan sekali. Berarti kita sepakat untuk mengadakan liga. Sepakat? Sepakat. Dilaksanakan 3 bulan sekali. Sepakat Bapak Ibu? Bapak-bapak. Waalaikumsalam Bapak-bapak. Untuk tuan rumah muter. Baru hadir. Anjang sana. Sepakat Bapak? Untuk liga sudah disepakati ya, kita akan melaksanakan ya putar judi yang PTN yang sudah terdaftar di PTN SI. Ya, kalau PTN yang nyuwun sewu tidak terdaftar belum bisa jadi tuan rumah. Dan yang bersedia. Apa? Dan yang bersedia. Dan yang bersedia. Oke. Wajib. Harus bersedia ya Pak. Oke. Berarti yang sudah terdaftar di PTN SI berarti wajib dan harus bersedia jadi tuan rumah. Oke, ngoten? Sepakat? Sepakat. Untuk tuan rumah modelnya kita undi atau tujuan, atau misal aku pingin misalkan itu gimana? Dundi. Oh gitu. Berarti dundi atau permintaan ya. Berarti kesepakatan ya. Misalnya contoh, oh ulang tahunnya Sawijo di bulan Desember. Wah, masuk ke Desember ya cukup dan kata ya. Tapi setahun sekali. Apanya? Yang permintaan itu. Iya, setahun sekali. Berarti itu permintaan. Kok dari tuan rumah terus kita ini memang tujuannya adalah sifatnya anjang sana. Ngoten? Berarti sudah disepakati untuk liga sudah disepakati Bapak. Dimulai besok. Oke. Untuk liga diawali dulu. Kita PTNSI akan mengadakan dulu. Bahasanya ini belum tuan rumah, walaupun nanti tuan rumahnya nggak tahu, entah di Prenapus, entah di Gotong Royong, entah di Bandungan, entah di Ungaran, nggak tahu. Yang penting kita buka dulu liga PTNSI. Setelah
setelah itu kita undi. Ngoten nggih Bapak Ibu, ingat Bapak. Biasa mikir Bapak Ibu maksudnya. Untuk liga ini, jadi gini, peserta dalam Liga Kabupaten Semarang, ya, syarat ketentuannya KTP Kabupaten Semarang, ya, berarti asli penduduk Kabupaten Semarang. Setuju bukan? Berarti kalau yang tidak punya KTP Kabupaten Semarang, mohon maaf tidak bisa ikut. Nyuwun sewu, mungkin banyak sekali daerah perbatasan, Tengaran, gitu Pak, banyak pemain Salatiga, ya, kayak Ungaran, banyak pemainnya Kota Semarang, itu pasti banyak. Karena ini tujuannya adalah untuk Kabupaten Semarang dulu. Beda nanti kalau ada event-event beda tentang liga mau diadakan, silahkan monggo, bebas. Atau berarti syarat dan ketentuan liga adalah ber-KTP Kabupaten Semarang dan punya ID card yang nanti kita akan buat. Setuju? Siap. Pun sudah masuk ke grup semua nih, saya kirimkan dulu untuk format klasifikasi kelas dulu. Nanti kita bermusyawarah, ini enaknya ini Mas Cika dan sebagainya, kita lebih baik ngomong di awal dibandingkan kita ngomong di belakangnya. Tuh sudah saya buatkan. Oke. Untuk klasifikasi kelas, di sini saya menawarkan ada 5 kelas. Kita mau sesuai dengan 5 kelas ini atau yang biasanya ikut kelas yang ada itu biasanya yang ada itu kelasnya Solo Raya. Dengan kalau sudah ya, sampai F itu sampai F ya. Saya di sini menawarkan sampai E atau mau sampai F atau sampai E? Sampai F. Sampai F. Oke. Untuk menampung pemain-pemain yang bermuncul supaya bisa bergabung dengan PTN. Oke, siap. Oke, kalau sampai F ya, berarti ini klasifikasi saya akan saya rubah karena saya menawarkan sampai E ya, yang artinya F itu yang jelas gini Pak, tujuan saya itu sebenarnya jangan sampai di setiap kelas itu pemainnya sedikit, nanti tidak ada eventnya nanti. Contoh misalnya ini kelihatan sedikit ini kelas B. Kelas B ini kalau saya data cuma nggak ada 10 Pak di Kabupaten Semarang. Nah itu artinya agak susah di kelas B. Oke. Kelas kita sepakat sampai F ya. F, oke. Jadi untuk klasifikasi kelas F, pertama pemain pemula yang notabene dia latihan kurang dari 5 tahun. Nanti ke ajaran mengerti mungkin servis dia kadang Indonesia ya, dan tidak boleh menggunakan bintik proses. Itu kelas F. Nah, kelas F sudah bintik proses itu enggak, jadi Pak. Pasti Pak. Berarti ngerti bola. Jadi murni kelas F itu adalah kelas yang murni tidak ada bintik proses. Artinya benar-benar ajaran, walaupun
aku ajarannya pertama gue bintik proses. Gue nek kalau ngerasain di ajaran ya sadar banget Pak, yakin Pak. Mas, usuk Mas. Jangan pakai tidak. Karena proses itu pembelanjaan atau pembina setelah Nah, itu loh Pak. Jadi memang karet bintik proses itu yo kadang angel urung iso kok jika bintik proses iki balik ini juga bingung tenan Pak, yakin Pak. Oke, berarti usulan dari Pak Joko kelas F dan E tidak boleh menggunakan bintik proses. Setuju? Setuju. Berarti artinya yang menggunakan bintik proses berarti mulai D. Ngoten nggih? kalau nggak proses Proses boleh. boleh Boleh. Jenengan bintik serat, bintik bertahan tidak apa-apa. Tapi nek bintik proses itu beda apa Pak? Bener. Sekarang nek bintik panjang yang asli pabrikan itu di servis panjang kadang celah dan sebagainya. Bintik proses mengetak untuk merem apa pripun jan. Malah bingung itu Pak. Jadi klasifikasi ini kita harus jelas dulu. Riki bingung Pak Mas di. Kene bingung kok. Nggih. Jenengan Ini proses saya kan. kembali lagi fokus dulu ke klasifikasi yang paling bawah baru ajaran kurang dari 5 tahun. Kalau latihannya lebih dari 5 tahun naik nih ke E, artinya biar ada kompetisi yang lebih bagus. Yang tahu siapa? Ya ketua-ketua ini, makanya saya tuju mengumpulkan ketua-ketua ini adalah jenengan itu, jenengan yang nanti rekomendasi iki kelas F, iki kelas E, iki kelas D itu ya jenengan. Nanti saya yang klasifikasi akhirnya. Iki kita cocoknya di sini dan sebagainya. Yang menentukan adalah kami dari PTNSI. Itu. Lanjut untuk jadi kelas kelas F itu bahasanya servis yojek. Kadang nyampolnya dan sebagainya. Berarti jenengan sudah tahu lagi ajaran-ajaran itu kayak apa servis yojek lucu-lucune. Nggih. Nggih. Ini kelas ini nyuwun sewu tidak Mboten niku tiyang sekali. Berarti tidak ada umur gitu. Karo dolan. Artinya mau sepuh mau muda. Jadi ini nanti nyuwun sewu karena kita juga tahunya adalah PTNSI. Mungkin kelas F itu bisa jadi mainnya sama anak kecil juga Bapak. Nyuwun sewu loh ini karena anak-anak kita itu juga kompetisi di Kabupaten Semarang khusus anak-anak paling akeh. Makanya saya sudah sama Mas Yahya itu mengadakan liga anak-anak sendiri. Tapi kalau seandainya dia ingin ikut di kabupaten yang umum ini boleh. Artinya menambah ilmu jam terbang anak-anak juga. Ya. Terus saya naik lagi kelas E. Ya kelas E itu ya minimal sudah bisa servisnya ya nggak begitu ya biasa-biasa aja. Servis ngecok nyemes, kalau nyepin kadang jadul-jadul, kalau nyepinnya sudah celap-celapan terus otomatis saya menilainya itu sudah kelas, bukan kelas E. Maksudnya bahasanya kelas E ini kelihatan produk ajaran itu soal gayanya sidik-sidik. Tapi yo kadang nyampernya ngumpul dan sebagainya itu di servis kadang saya seminggu. Nah itu kelasnya E dan tidak boleh menggunakan bintik proses sama yang F dan E tidak boleh menggunakan bintik proses. Untuk kelas D, kelas F dan E ada pertanyaan dulu, monggo. Ada yang nambahin dulu, monggo. Kalau ada yang nambahin, silakan. Kita ini sifatnya adalah musyawarah, biar nanti pakem. Oh ini kudu di kelas E, ini kelas F. Monggo. Ada yang tanya?
Untuk naik untuk klasifikasi kelas D. D ini sudah sedikit mempunyai kontrol. Salah satunya yaitu breathing proses sudah masuk ke kelas D. Artinya sudah punya kontrol. Bisa menempatkan sana, sudah menempatkan sana. Servis sudah lumayan bagus dan sebagainya. Ya, karet bebas, mau pabrik mau breathing proses. Yang penting bintik prosesnya jangan sambung-sambung. Kita bermain oke lah menggunakan bintik proses, tapi jangan sampai disambung-sambung. Sambung bedak berminyak jangan. Kenapa? Karena kalau berminyak dan bedak itu mengganggu permainan. Bola itu kalau basah itu aja langsung hancur, apalagi berminyak. Maka cetak berminyak. Yang karet polos sakit banget namanya itu. Ya, mesti kecap di sini. Berminyak. Wis rasa namplek, delep-delep terus guys. Merusak bed, merusak permainannya. Jadi boleh menggunakan breathing proses. Satu, tidak boleh disambung. Dua, bedak. Yang ketiga, berminyak. Ya, bersolek. Ya, yang penting tidak dipenang-penang. Kelas D ada tambahan, ada usulan kelas D, klasifikasi kelas D. Sebenarnya lumayan rada apik Pak, bisa Pak kelas D itu, ya. Tapi kadang ya kelihatan kelas D itu sebenarnya mau siji loro bola-bali kan balik kadang ya lali ijaan. Masih belum begitu profesional. Oke. Ada kelas C. Kelas C ini sudah menginjak, sudah mulai mahir Bapak. Kelas C ini minimal kita sudah kayak pemain kabupaten. Kelas C itu ya kayak aku lah biasanya. Iya, ya buatan B itu dulu Pak. Sekarang sudah tidak pernah bermain Pak. Dulu saya mungkin mengakui saya B Pak. Sekarang udah nggak bermain, udah beda. Ya, C itu pola bermainnya sudah tertata, ya, sudah punya strategi main. Beda sama yang C. C ini baris D, yang D itu biasanya main itu servis ini. Ini boleh ini media pakai kadang urung iso, tapi yang C ini sudah punya strategi servis. Dikasihkan mana, diarahkan mana dan sebagainya itu sudah kelihatan. Speednya sudah mantap, ya. Powernya sudah dapat dan sebagainya, sudah punya karakter. Itu kelasnya C, sudah mulai pemain itu kelas, ya. Bahasanya itu siap turnamen Kabupaten Semarang udah oke bahasanya. Itu kelas C, ya. Di sini mau bintik proses sama boleh, yang penting tidak berminyak, berbeda, ya. Tidak sambungan Pak RT, ya. Kalau tak tunjukkan sukses, ngerti ya bintik proses. Apa? Klasifikasi kelas C ada yang ditambahi Pak RT? Sudah? Jadi sudah punya strategi. Aku nanti servis ini dengan sodong, ngerti ya? Ya maksudnya sudah mulai mempunyai ritme permainan karena sudah tahu paham itu bola soal kencang dan sebagainya. Ini kan jalan itu sudah tahu. Oke, kita naik lagi ke kelas B. Kelas B itu adalah pemain profesional sudah. Bahasanya sanggure kelas C. Ya, kelas di sini kan tadi saya sudah bilang kelas B-nya di Kabupaten Semarang itu kurang dari 10. Artinya kompetisi ini yo sing tak gua jarang dimainkan di liga kan gitu. Kita menaungi yang banyak aja. F, E, C, D. Kan ngoten toh? Sing D itu kita sudah melayunya benar-benar umum akhirnya. Bisa kita mengadakan turnamen gotong royong cup misalnya. Otomatis kan sudah keluar kota. Ya luar kota yang tujuannya
dia benar-benar untuk kompetisinya dia. Apalagi kelas A itu sudah pemain nasional, internasional itu kelasnya A, artinya tidak ada di sini. Itu yang bisa saya sampaikan untuk klasifikasi. Oke. Ada pertanyaan dulu, ada masukan, monggo kita tampung dulu. Nanti kita baru menginjak ke bagaimana cara mendaftar kelas itu nanti. Monggo. Perihal kelas sudah clear ya? Dilanjutkan cara mendaftar mas. Masalah kelas itu cocok kelas ABC atau pakai nama definisinya? 1, 2, 3, kelas dalam kurung itu apa? Oh gitu. Berikut. Dalam kurung E itu berarti siapa? Iya. Mana? Berarti ya kan? Di atas kulino ABCD. Berarti divisi itu bingung. Berarti E itu divisi berapa? Kalau di Solo E divisi 14 berapa? Di Solo kan jadi 114. Di Solo loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma tidak mengerti untuk masalah kelas, masalah yang ada pakemnya di PTNSI. Saya kira tidak perlu diutamakan, tapi dibagikan aja. Jadi seperti kelas A, B, C, D atau diganti salah satu dua divisi. Saya kira itu beliau-beliau yang bisa menentukan. Kita ngikut aja. Tapi seperti itu kemampuan di anggota itu bisa didiskusikan. Gitu. Jadi kita mempersingkat waktu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk sebelum ke klasifikasi, kita lanjut dulu ke pengaturan liga dulu aja. Jadi kita tadi sudah bahas liga, biar liga berjalan dulu. Oke. Liga yang saya tawarkan ini mau sistem pur and pur atau sesuai dengan liga. Maksudnya sesuai dengan klasifikasi kelas. Misalnya kelas F, ya wis ono pialane dhewe. E ono pialane dhewe. Tidak ada E nanti ditemukan sama F nanti pur. Atau mau ya wis dadeke siji put pur. Jadi dua kelas jadi satu, dua kelas jadi satu nanti pur. Ini penawaran dulu. Liga ini mau berjalan sesuai dengan klasifikasi atau sistem pur and pur. Namanya liga ya, jangan bayangkan seperti sepak bola itu memang ya liga 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga ini tidak seperti turnamen kan terasa langsung, artinya ada lalu ketemu ini lalu ukurnya ini ya. Sebaiknya idealnya yang namanya liga ya per kelas, sehingga nanti ada setelah ini memang menguasai di kelas F katakanlah atau 1 atau 2 kali naik, tapi tidak boleh turun ya. Kita latihan harus turun, tidak berlaku degradasi tapi promosi sehingga jadi tentang liga saya mengusulkan dari PTN yang ini berdasarkan kelasnya, sesuai kelasnya.
penyederhanaan ya. Liga ini kalau nanti yang ditempatkan itu apakah polanya seperti turnamen yang lain? Oke, siap. Kalau liga, ya ini nanti saya jawab ya Pak untuk makanya itu di PTMS ini memang sumber dananya minim Bapak. Makanya saya ini juga bahasanya ini kayak misalnya bahasa mencari pihak kedua, pihak ketiga. Salah satu adalah PTN ini yang bisa menyelenggarakan kan akhirnya kan gitu loh. Ya. Dari situ memang PTMS tidak bisa mendanai secara pure Bapak. Kita bisa mendanai misal kayak misalnya kalau kita mau piala bergilir klasifikasi F piala bergilir terus E piala bergilir dan sebagainya kita siapkan piala dari PTMS kita siapkan gitu Pak ya artinya untuk piala kita siapkan tapi kalau untuk hadiah karena ini sifatnya pertama adalah silaturahmi anjang sana anjang sini nyuwun sewu jangan disepertikan liga segede-gede kudu hadiah gede kemampuan PTN masing-masing monggo ataupun hasil pendaftaran dari jumlah peserta misalnya kelas F kok pesertanya 100 terus pendaftarannya piro yuk dibagi juara siji loro telu monggo saya tidak akan membebankan wong dibebankan dari tuan rumah wis nonton biaya pasti kok makanya kita juga nawarkan ini berarti kita musyawarah itu tujuannya kayak gini Kabupaten Semarang tidak bisa murni mendanai liga itu semuanya makanya saya mengajak bapak-bapak sekalian ini ya yang punya PTN di daerah masing-masing ayo kita kembangkan pingpong di Kabupaten Semarang dengan bentuk liga ini saya dibantu untuk mengadakan liga tujuan saya kayak gitu jadi hadiah nyuwun sewu tidak usah disamakan mungkin di misal lele pesertanya budak 200-300 hadiahnya mungkin besar dibandingkan misalnya Bandungan wah aku main buat adem-adem tak tahu malah kalau misalnya nggak tahu mana misalnya Bandungan cuma pesertanya 50 otomatis kan pendaftaran sama peserta kan mempengaruhi hasil kan jadi jangan terikat dengan juara ini kudu biro dan sebagainya nanti malah bebani PTN ya menurut saya kayak gitu monggo ada usulan lagi monggo Pak coba misal Pak ini kan ada beberapa berarti CDF kelas misalkan keberatan itu gantian gitu untuk misalnya persatuan Pak Lele persatuan yang ada 2 kelas terus berikutnya 2 kelas yang lain misalkan keberatan tapi kalau enggak tempatnya sudah berarti liga ini tergantung dengan tuan rumah Pak. Nanti tergantung dengan tuan rumah itu kelas yang paling tinggi di situ loh Pak. Misal ya ini tadi lele wah anak buahku ki akeh kalau F iku sama ada PEF sing ngadake D karo C sopo padu gede ya berarti Usul itu untuk pengelasan tadi untuk kelas 3 itu acara liga itu kan belum diputuskan mau tiap kelas atau porenpo itu kan belum itu tadi kan lagi usulan itu salah satu anggota mengusulkan untuk dijadikan liga kan kita belum korek lagi kalau liga itu kelebihannya apa kekurangannya apa itu kan Pak Kun kan baru mengusulkan
itu usul yang bagus. Tapi kan belum didok. Tadi kan sekarang sudah bahasnya seolah-olah sudah ditentukan liga itu tiap kelas. Nah sekarang saya mau kembali ke liga dulu. Itu mau pur and pur atau per kelas. Kalau per kelas kita juga belum tahu setiap anggota per kelasnya itu berapa anggota. Nah, kalau misalkan yang F itu mumpuni banyak anggota is okay, ya. Tapi kalau yang C misalnya hanya cuma 10 atau yang D hanya cuma 50 atau 30 kan itu tidak mencukupi quorum lah, belum bagus untuk mengadakan turnamen pertandingan. Kemudian kalau per liga itu bagusnya ya setiap anggota di kelas itu berpotensi menjadi juara karena kebanyakan dari pemain itu goalnya itu kan jadi juara yang terbaik 61. Tapi untuk meningkatkan kualitas skill pemain, kalau hanya sekelas itu kurang geger. Yang lebih cepat naik itu kan yang kita kalau misalnya kelas C menghadapi kelas B itu ilmunya akan cepat nambah. Yang F ketemu E itu cepat nambah. Tapi kalau yang antara E semua itu kan nanti berputar di situ. Apakah itu tidak menjadi prioritas atau dipikirkan lagi gitu Pak Dika? Ini hanya usul kan tadi belum diputuskan gitu ya Pak Dika. Terima kasih. Oke, memang tadi belum tak putuskan ya Pak, karena ya ini saya tahu kelas junior itu pesertanya sih, makanya belum berani memutuskan for and for. Jadi mungkin kalau kelas ya itu kita putuskan dulu sih, putuskan dulu aja. Baru ya, saya enaknya 7 jari. Iya Pak ya, artinya tidak usah tulis-tulisan. Liga ini mau dibuat sesuai dengan kelas atau pur and pur. Monggo, yang sesuai kelas monggo 7 jari. Jadi sesuai kelas. 14, 15. Aku mau nambahin sebentar. Nambahin sebentar. Sebelum diputuskan. Ini sebaiknya untuk liga itu kan memang diadakan antar kelas ataupun 2 kelas digabung. Itu bisa berjalan kalau database informasi sudah pasti dulu. Editor sudah jadi dulu. Jadi tahu nanti mau diputuskan. Oh, per kelas. Oh, 2 kelas gabung. Tapi kan dari tadi untuk database belum selesai sebenarnya. Misalnya saya ini kan juga sudah masuk grup semua nih. Dan nantinya bisa berjenjang. Satu dulu putusan. Ini kalau memutuskan jadwal liga dan seterusnya. Ini mungkin di prediksi saya. Ini sampai malam ini udah selesai. Menurut saya pribadi tidak lebih baik ini ke database dulu dan juga etika. Nah nanti kita pengurus database kan sudah punya rekapan B itu siapa dari data-data PTN kan belum pada bawah, apalagi sekarang ada penambahan anggota atau lain sebagainya. Kita kan belum punya yang sekarang realnya berapa jumlahnya kan belum punya. Nah kalau itu semua sudah ada di kita, lalu kita buat tuh liga putuskannya menurut saya. Terus liga misal dibuat itu nanti saya juga sama bapak tadi masalah pendanaan. Kalau misal ternyata tidak cukup nih dananya buat per kelas, ya kelas gabung monggo. Kalau ternyata dananya mencukupi mau dibuat per kelas, monggo. Itu nanti banyak banget detailnya untuk dibahas. Ya, berdasarkan data. Menurut saya ada lagi dari Mas Dika. Ini menurut saya ya Mas.
ada yang masalah uang pendaftaran nanti dibuat hadiah. Ada beberapa waktu itu pengalaman saya waktu membuat event di Samurai dulu, ada PTM di Kabupaten Semarang. Tanya sama saya, Mas hadiahnya dari uang pendaftaran enggak? Saya jawab enggak. Oh ya udah, saya ikut. Nah, kenapa Pak kalau dari uang pendaftaran riba dan sebagainya? Ada yang berpikir seperti itu. Yang saya udah ini bukan apa-apa nih, tapi kenyataannya memang ada. Jadi kita harus memperhatikan itu juga karena kita itu loh Pak. Terima kasih dari saya. Sampai warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Itu Pak, tapi ada itu Pak. Terima kasih Mas Bilang. Monggo. Saya kembali untuk masalah media itu hanya per kelas, saya setuju juga. Terus pasti ada yang pro kontranya. Nah, itu alangkah baiknya juga misalkan 6 bulan sekali atau setahun sekali dilaksanakan liga open. Jadi yang dari penasaran itu aku itu kelasnya D, tapi alangkah wangi. Nah itu di liga open nantinya, jadi dia umum tanpa kelas langsung bisa bertanding lawan siapapun gitu. Jadi kita juga menjembatani bagi yang punya pola pikir banyak tantangan gitu. Betul Pak, saya itu tidak di Surakarta cuma untuk Pak. Ya, nah itu mohon dijembatani itu. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi, monggo. Ya, karena kalau menurut saya yang akan banyak itu di FE, FED lah. C udah mulai sedikit, apalagi B tadi dari 50. Jadi kalau apa diadakan liga itu seringkali di kelas-kelas itu hanya di DEF gitu menurut saya. C udah sedikit juga nggak terlalu banyak C. Nah kalau tidak ada insentif 4 itu ya kelas-kelas yang di atas yang ramai tadi DEF ya nggak bisa ketiga gitu saya ikut main gitu. Tapi makanya begitu itu salah satu kelemahannya kalau masing-masing kelasnya. Oke, tambahan sedikit. Ini kan belum dimulai. Jadi alangkah baiknya kita mulai sesuai dengan kelas. Kan kita biar tahu nanti jumlahnya berapa. Nah, itu pembukaan liga yang PTMSI yang melaksanakan itu adalah untuk melihat kelasnya, jumlah kelas F berapa itu nanti sebagai bahan bagi PTM-PTM yang selanjutnya nanti akan menjadi tuan rumah. Jadi saya kira malam ini kita putuskan per kelas nanti sebagai bahan uji cobanya pelaksanaan adalah PTMSI. Itu sebagai pembukaan liga, nanti kita tahu kelas B itu jumlahnya berapa, kelas C berapa, D berapa, F berapa itu nanti kita tahu. Kayak saya seperti itu, monggo yang lain. Terima kasih, saya dari PTM Sanggeni. Ini sedikit ikut urut-urut. Saya setuju untuk liga ini di sistem klasifikasi. Namun misalkan ya kelas E sama F sama T ini, karena jumlahnya kan banyak sekali. Itu kalau sekali juara itu harus naik kelas. Ya jangan sampai 3 kali langsung, karena untuk meningkatkan kelas di kelas C-nya gitu Pak, biar pengalaman itu. Jadi itu menurut saya karena Liga PTM ini baru mau dimulai dan itu nanti rutin otomatis kelas-kelas itu akan bertambah.
Itu. Jadi menurut saya itu yang penting dimulai dulu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Misalkan juara 1 meter. Ya, kayak paksa ya. Soalnya saya gue itu yo podo mesti ulang. 4 pesan. Ya, jadi nanti kelas di atasnya nanti sesuai kaki entek. Kaki udah muncul. Itu Mas. Oke, jadi dari diskusi yang sangat menarik ini Bapak, banyak masukan yang kami olah. Artinya memang kelas F sama E itu memang banyak ya, artinya ya, banyak banget itu. Jadi mungkin soal-soal belajar, tapi kelas mulai D, E itu ya minim, ya DC. Nah kalau saya simpulkan kayak gini Bapak, artinya tadi yang usul pur and pur saja ini kelas dulu KB, ya kan gitu kan? Saya kelas rendah-rendah itu sebenarnya apa itu pur and pur karena sesuai kelas. Saya tawarkan lagi gini, kalau kelas F dan E itu sesuai dengan kelas, tapi nanti kalau sudah naik ke D sama C itu pur and pur artinya, karena C dan D itu bisa jadi digabung, tidak mungkin berdiri sendiri ya sama seperti yang diomongin Pak RT, pesannya kurang. Lebih baik C dan D itu jadi satu, jadi liga sendiri. Berarti setiap mau turnamen liga itu bisa jadi tiga kelas. F sendiri, E sendiri, C, D jadi gabung pur and pur. Hampir sama. Pripun? Penawaran saya pripun? Artinya ini dari sekuat ini ramai pur and pur karena banyak. Sing gede-gede jadi pur and pur kan gitu toh. Kan gitu. Berarti saya mengulas dari sampaikan Pak Danang yang mana tadi mencari peraturan pur and pur itu tidak ada. Kenapa ini dibahas gitu? Jadi sebaiknya kalau kita untuk sekelas PTNS ya otomatis kita saklek aturan. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu ya mohon maaf ya saya cenderung untuk menghilangkan poin. Jadi misalkan untuk naik terus kalaupun pertandingan beda kelas ya liga otot itu aja. Terima kasih. Oke, ini sudah terlalu malam ya, saya putuskan karena nanti kesepakatannya sudah banyak per kelas. Jadi Liga Kabupaten Semarang kami putuskan per kelas. Beda hanya kalau seandainya setiap PTM mau ngadake open, mau pur and pur monggo. Tapi kalau membawa nama Liga Kabupaten Semarang kita menggunakan per kelas. Kita gedung ya. Kita